Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larti Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa diratihi wa libaitihi wa usulna subdul qadir jalani. Semua sunnilah ustadina Ustad Abdul Haris, semua sunnilah ustadina Gus Farid, semua sunnilah ustadina Ustad Rabi, semua sunnilah ustadina Muhammad Muhyiddin Tajul Mafahir Al-Fatihah. Ya kan abu ya kan Al-Fatihah. Selanjutnya disususkan untuk pengarang kitab As-Sabru ala Zawjat wal Syekh Yusuf Abjik As-Susi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disususkan untuk Al-Fatihah. Selanjutnya disususkan untuk para pendengar, para pembaca dan para pemirsa yang saat ini mendengarkan dan ikut ngaji kitab As-Sabru ala Zaujah. Semoga diberikan kelancaran rezeki, semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min fatawal ulama'i, utawi iki iku penjelasane pira-pira fatwane ulama. Jelasne pira-pira fatwane ulama. Waqad fahima lan temen-temen aweh faham sapa al ulama pira-pira ulama maqasida ing pira-pira tujuan. Maqasida tilka ing tujuane pira-pira tujuane mengkono-mengkono rupane al ahadisa rupane al ahadisi pira-pira hadis an-nabawiyati kang bangsa nabi. Falam yusra'u moko ora mbukane sapa al ulama al baba ing pintu hum ya ulama aidan kelawan malih likulli ragibin maring saben-saben wong kang demen fit tatliki ing dalam tolak. Wa nahaulan ngelarang sapa al ulama hatta an itaatillahi hatta an itaatil walidaini, sehingga saking taat nurut maring wong tua loro. Aladina utawi wong iku amaro merintah sinten Allah Gusti Allah Ta'ala halimah lur sinten Gusti Allah bibirihim kelawan nurut marang alladina fi kitabihi ing dalam kitab Gusti Allah bibirihim kelawan nurut maring waliden ngono ae. Fi kitabihi ing dalam kitab Gusti Allah al-karimi kang mulya. Ida amaru ing dalam arikalane merintah naha mau ngelarangi mau ida amaru ing dalam ada kalian yang merintah sopo alladina bifiraqi zauji kelawan pisah ya bifiraqi zauji kelawan misai bojo lanang zaujatahu ing bojo wedok. Nah, jadi dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hadis yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa ulama tidak akan membukakan pintu bagi orang-orang yang suka atau yang mau melakukan perceraian, serta juga melarang kepada seorang anak yang apabila orang tuanya memerintahkan dirinya untuk menceraikan istrinya gitu. Wa min haula'i lan ikut tetap setengah saking ikilah rupane al ulama'i pira-pira ulama. Al awalu utawi nomor pertama iku muftil harami, muftine tanah haram al Makki rupane Makkah rupane Atha ibni Abi Rabbah, al Imam Atha bin Abi Rabbah. Faqat rawa lan mengko teman-teman ngriwayatake sapa al imamu imam rupane Abdullah ibni Mubarak fil birri wasolati wasilati lan ing dalam kitab birri wasolah
Qala dawuh sapa Ibnu Mubarak rahimahullahu, ahbarona ngabari na ing kita sapa Ibnu Luhai'ah. Qala dawuh sapa Ibnu Luhai'ah, haddasa cerita ni ing ingsun sapa Muawiyah ibn Rayyan, annahu ing sak temene Muawiyah bin Rayyan iku sami akrungu sapa Muawiyah bin Rayyan rajulan ing wong suci, wong lanang, yasalu halitakon sapa rajul atau ing Imam Atha an rajulin tentang wong lanang liya, lahu iku tetep kaduwe rajul lahu iku tetep kaduwe rajul ummun utawi ibu wa imraatun lan bojo wedok maksudnya. Wal ummu lan utawi ibu iku latar do ora ridho sapa ummu illa bitolakin kejaba kelawan menceraikan imraatahu ing bojone rajul. Qala dawuh sapa Imam Atha, liat takillaha yakti takwa sapa sira Allah ing Gusti Allah fi ummihi ing dalam ibuke rajul. Wal yattaqi yakti takwa sapa rajul Allah ing Gusti Allah fi ummihi ing dalam ibuke rajul, wal yasil lan becik tetep ngelakoni keapian sapa rajul ha ing ummun. Qala moko dawuh sapa jenenge sapa rajul sing takon de Imam Atha mau, ana ta yufariku misahi sapa rajul imraatahu ing bojone rajul. Qala moko dawuh sapa Imam Atha, la enggak. Qala wis dawuh sapa rajulu mau sing takon, fa innaha mongko sak temene umun iku latar do ora ridho sapa umun illa bidzalika kejaba kelawan tolak. Qala mongko jawab maneh sapa Imam Atha, fala ardo mongko orang ridani ha ing umun sapa Allahu Gusti Allah, imraatuhu utawi wong wedoke rajul iku biadihi kelawan kekuasaane rajul. Intola kolamun nalak sapa rajul ha ing mar'ah fala haraja moko ora ana dosa iku maujud. Wa in habasa moko lamun nanggung sapa rajul ha ing mar'ah fala haraja ya moko ora ana dosa. Jadi ada seorang laki-laki gitu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Atha. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Atha tentang laki-laki lain. Kita anggap wis laki-laki lain ini bernama Zaidun. Nah, Zaidun itu punya seorang ibu dan juga punya istri. Tapi ibunya Zaid ini gak ridho terhadap segala hal yang akan dilakukan oleh Zaid. Ibunya Zaid ini gak ridho pada hal-hal pada setiap langkah yang akan dilakukan oleh Zaid gitu. Illa bitolaki imraatihi, kecuali kalau seandainya Zaid ini mau mentalak atau menceraikan istrinya. Kemudian tanyalah seorang laki-laki itu kepada Imam Atha. Maka Imam Atha menjawab, liat takillaha fi ummihi wal yasilha. Maka sebaiknya Zaid tetap bertakwa kepada Allah melalui ibunya dan juga tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada ibunya. Kemudian ditanya lagi oleh si laki-laki yang menanyakan apakah Zaid boleh bercerai atau tidak. Oh berarti qala ayufariku imraatahu. Oh berarti oleh lek misale aku kudu si Zaid harus bertakwa kepada ibunya gitu misalnya. Berarti boleh misalnya kalau pisah dengan ibunya. Kemudian Imam Atha menjawab, la ndak, gak ngono ceritane. Qala ar-rajulu. Kemudian sing lanang iku mau takon meneh, lho ya apa Pas? Fa innaha la tardo illa bidzalika. Ya apa Pas lek misale si Zaid ndak menceraikan istrinya barang bojone ibuke gak akan meridai segala hal, ya. Tidak akan meridai segala langkah Zaid lek misale gak gelem ditolak gitu. Qala atau kemudian Imam Atha menjawab, fala ardoha Allahu, maka Allah tidak akan meridhoi ibunya. Nek misale kekeh ibuke ya, nek misale ibuke sek kekeh atene
meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, maka sebetulnya Allah tidak meridhoi ibunya. Imra'atuhu biyadihi, jenenge bojo ya tetep imra'atuhu ya istri itu ada pada kekuasaan suami gitu. Bukan berarti karena suaminya itu adalah anaknya sampean, kemudian sampean seenaknya meminta untuk menceraikan istrinya gitu, enggak. In talaqaha fala haraja wa in habasaha fala haraja. Sampean nolak ya tidak mendapatkan dosa, tetap nanggung istri ya tidak mendapatkan dosa gitu. Jadi ya paling tidak janganlah sampean jangan sampai bercerai begitu. Asani utai nomor loro al imamu rupane imam al Hasanu al Basri. Warawa lan ngriwayatake sapa Abdullah al Imam Abdullah al Mubarak aidon halimalih. Qala hale ngucap sapa Al Imam Abdullah Al Mubarak ngene. Makulu kaulin ahbarona ngabari na ing kita sapa Hammadu ibnu Salamah Hammad ibnu Salamah an Humaidin saking Humaid an Hasanil Basri saking Hasan Al Basri. Di dalam buku-buku biasanya tertulis Hasan Al-Basri, tapi di dalam kitab-kitab lebih terkenal dengan Hasan Al-Basri. Paham ya? Jadi di dalam kitab-kitab lebih masyhur disebut Hasan Al-Basri, bukan Hasan Al-Basri. Qala dawu sapa Hasan Al-Basri, kila den ucapake lahu kadue Hasan Al-Basri, rajulun utawi wong lanang, rajulun ana wong lanang amarat kang merintah ing rajul sapa umuhu ibuke rajul ayut liko ing yen to nolak sapa rajul imraatahu ing bojone rajul. Qala dawu sapa Al Hasanu Hasan laisa ora ana apa atolaku tolak iku saking berbakti maring umun fisyaiin ing dalam suwi-wici. Jadi Imam Hasan Al-Basri didatangi seorang laki-laki yang bertanya, kalau misalnya ibu saya itu minta saya menceraikan istrinya, apakah saya berdosa begitu? Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab gitu. Enggak, barang menceraikan istri itu tidak ada kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kita sebagai seorang anak dan juga misalnya sudah menjadi seorang suami harus membedakan mana hak-hak istri, mana hak-hak orang tua. Jangan sampai kita mencampur adukkan hak orang tua sama dengan hak-hak istri ya, jangan sampai seperti itu, atau hak istri sama dengan hak orang tua, enggak. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan juga masalah pernikahan itu berbeda. Birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua memiliki dimensi lain dengan pernikahan gitu. Makanya kalau misalnya ada orang gitu misalnya dipaksa nikah oleh orang tuanya, maka itu kalau misalnya menolak ya tidak apa-apa karena bukan kaitannya dari birrul walidain gitu, tidak apa-apa. Kalau misalnya perempuan yang ini yang perawan dipaksa oleh walinya, dipaksa oleh orang tuanya, apa boleh? Kalau dipaksa untuk menikah, kalau perempuan kayaknya boleh, cuman kalau menolak atau tidak ya tetap dosa gitu. Misal si perempuan itu punya calon lain yang yang menurutnya lebih pantas mendapatkan hatinya dibandingkan orang yang dicalonkan oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya menolak paksaan orang tuanya itu ya ndak dosa gitu. Ada kok ibaratnya. Mungkin nanti akan saya share ya. Terus asalisu utawi nomor telu
Al-Imamu pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak, rupane Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Rawa ngriwayatake sapa Al-Imamu Imam rupane Abu Nuaimin Imam Abu Nuaim fi Hilyatil Auliya'i ing dalam kitab Hilyatil Auliya. An Bisri bin Haris rupane saking saking Bisri bin Haris annahu sak temene Bisri bin Haris rahimahullahu taala qala dawu sapa Bisri bin Haris sa'alata kon sapa rajulun wong lanang Ibnu Mubarakin ing Ibnu Mubarak. Faqala moko dawu sapa rajul inna ummi sak temene ingsun iku lam tazal ora kingsir sapa umi takulu hale ngucap sapa umi tazawwaj rabio cung gitu. Rabiole gitu. Jadi sapa jenenge Ibnu Mubarak ya. Imam Ibnu Mubarak itu didatangi seorang laki-laki yang katanya seringkali ibunya itu meminta dia untuk menikah gitu. Karena sudah lama menjomblo, dia diperintahkan oleh ibunya untuk menikah. Ndang rapi, ibu wis tuwek gitu misalnya. Ayo ndang rapi sampean guys. Kanca-kancane wis padha rapi sampean kok sik seneng dolen sik dolen layangan ngono misale. Atau misalnya sering lihat anaknya di kafe ya, tapi tidak bawa pasangan, cuma bawa tas saja gitu misalnya, padahal di kafe tersebut banyak pasangan gitu. Mosok neng kafe dewean terus dilihat ibunya gitu, aduh ya apa pulang nak, kasihan nggak ibu, kasihan sama kamu, pulang aja wes rabi mari ngono gitu. Jadi gambarannya itu seperti itu kalau di zaman modern. Jadi laki-laki ini sing madul de Ibnu Mubarak itu ngerasa ibunya itu selalu minta dia untuk menikah, hatta tazawwaj itu sehingga benar-benar nikah sapa ingsun. Sehingga karena desakan oleh ibunya ya yang meminta untuk segera menikah, akhirnya dia menikah beneran gitu. Fal ana moko saiki qala dawu sapa ibu limaring ingsun tolikha tolako sapa sira ing mar'ah. Setelah menikah kok malah ibu saya meminta saya untuk menceraikan istri saya gitu. Faqala moko dawu sapa Ibnu Mubarak ingkun talamun ono sapa sira iku amil tang lakoni sapa sira amalal birri ing amal kaapian, ing amal berbakti kullahu yaskabiane birri bakia lan keri apa hada ikilah amal alaika ing atase sira fatallikha moko talako sapa sira fatallik moko nalako sapa sira ing mar'ah. Jadi pendapatnya Ibnu Mubarak ini, lek sampean beranggapan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu lebih penting dibandingkan menjaga hubungan suami istri, ya wes sampean tolak ndak popo istrinya gitu. Terusane wa ingkanat tutlakuha wa in kunta lamun ono sapa sira iku tutlaku mentalak sapa sira ha ing wong wadon wa ta'khudulan ngalap sapa sira ilal musyaghabati ummika maring bentroke ibuke sira fatadriba nuli gepuk sapa umun ha ing imro'ah fala tutallik moko ojo mentalak sapa sira ha ing imro'ah. Jadi kalau misalnya ya ibunya kamu itu kurang cocok dengan istri kamu, mungkin gara-gara istri kamu itu tidak bisa masak, mungkin gara-gara istri kamu itu kurang pandai bergaul dengan tetangga misalnya, atau istri kamu itu gak pernah kelihatan nyapu, gak pernah kelihatan ngepel gitu misalnya, sehingga orang tua itu beranggapan bahwasannya wah iki kok ngene, senengane kok turut tok ini ngono. Paham ya? Jadi kalau cuma masalah itu ya ojo tolak sampean, ojo sampai cerai sampean. Karena berkomunikasi ya, cara berkomunikasi dengan tetangga itu bisa diperbaiki, cara untuk
dia yang awalnya ndak bisa masak kemudian diajari masak iku ya iso saya diajari gitu. Atau memang kalau misalnya ndak pernah kelihatan apa aja nih ngepel atau nyuci baju, kemungkinan dia memang sudah selesai dengan itu gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara hal sepele yang menjadi ketidakcocokan orang tuamu kepada istrimu sampai kamu berpikir cerai adalah hal yang lebih baik gitu. Jangan ya, jangan seperti itu. Ar-Rabi'u nomor 4. Sik. Al-Imamu Ahmad bin Hambal, rupane Al-Imam Ahmad bin Hambal qala wis ngendika sapa Al-Qadi Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu fi tabiqatil Hanabilah, in dalam kitab Tabiqah Al-Hanabilah, fi tarjamatil Sindi, in dalam biografine Imam Sindi, rupane Abu Bakar Al-Khawatimi Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Khawatimi Al-Baghdadi, qala tau sapa Sindiyu Imam Sindi, ana ulama jenenge Sindi. Saala takon sapa rajulun wong lanang Aba Abdillahi Aba Abdillahi ing Abu Abdillah, qala tau sapa rajul inna abi sak temene bapak ingsun iku ya muru merintah sapa bapak ingsun ni ing ingsun an utliko ing yanto mentalak sapa ingsun imraati ing bojo ingsun. Qala dawu sapa Abu Abdillah la tutlik ojo cerai sapa sira ha ing mar'ah. Qala dawu sapa rajul alaisa ana ta ora ana sapa Umar iku amaro merintah sapa Umar ibnahu ing bapake ibnahu ing anake Umar, rupane Abdullah ayut lika ing yen to mentalak sapa Abdullah imraatahu ing bojone Abdullah. Qala dawu sapa Abu Abdillah hatta yakuna sehingga ana sapa abuka bapake sira iku misla Umarin sepadane Umar, radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking Umar. Jadi Imam Abu Abdillah ini didatangi seorang laki-laki yang bertanya gitu. Lek misalnya bapakku yang merintah untuk mentalak istri apa boleh gitu? Gak oleh gitu. Jawabannya dari Abu Abdillah. Kemudian rajul ini tetap bertanya, tetap kekeh. Loh, kudu bukankah Umar dulu pernah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istri anaknya gitu. Maka kemudian Abu Abdillah memberikan jawaban yang keren gitu. Lho lek bapake sampean iku setingkat Umar dak popo gitu. Lek bapake sampean iku setingkat Umar, sederajat Umar gak popo. Barang bapake sampean iku gak setingkat Umar, barang bapak sampean itu bukan bagian dari sahabat Rasul gitu. Ya. Jadi kemungkinan kenapa kok Umar ini memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, ya mungkin karena Umar adalah sahabat Nabi yang memiliki tingkat kewalian sehingga beliau menganggap bahwasanya lek cerai itu ada kemaslahatan. Lek misalnya tetap bersama istri yang ini mungkin ada kemudorotan, mungkin seperti itu. Coba saya lihat takliknya. Di takliknya itu sampai dikonfirmasi oleh Nabi gitu. Lanjut ya, mungkin nanti dibaca juga. Tapi lanjut aja biar gak terlalu lama. Al-Khamisu nomor 5. Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Aziz bin Siddiq Al-Gumari. Qala ngendika sapa Abdul Aziz alaihi kutub ngatasi Abdul Aziz ar-rahmatu utawi rahmat wa ridwanulan keridoan fi ihda maqalatihi ing dalam salah suwijine maqalae Abdul Aziz fala haqqo rupane maqalah fala haqqo mongko ora ono hak iku maujud liwalidiz zauji maring wong tuwa lanang bojo lanang awalidatihi utawa wong tuwa wedoke bojo lanang
wala walidi zaujati lan ora ono hak kaduwe bojo wong tuwa lanange bojo wedok wa walidatiha lan wong tuwa wedoke bojo wedok fi fashi akdin nikahi ora ono ne hake mau fi fashil akdin nikahi ing dalam ngerusak akad nikah wa ibtaliz zawaji lan membatalkan pernikahan lihajatin krono ono hajat nafsiyatin kang bangsa nafsu wa awamila lan piro-piro amal syaitoniyatin kang bangsa setan allati kang kasiron kang luweh akeh ngene kasiron kang akeh banget yusobu kang mekenani biha kelawan hajatun nafsiyah sapa walidiz zauji bojo wong tuwa lorone bojo ae walidai zauji wong tuwa lorone bojo lanang wa zaujati lan bojo wedok ma'an kelawan bebarengan astagfirullahaladzim fayad uwani mongko ngajak karune walidun wa walidatun ila tolaki maring tolak wal firaqi lan perpisahan. Jadi di dalam sebuah makolahnya Abdul Aziz As-Siddiq itu dijelaskan bahwasanya orang tua itu baik orang tua yang laki-laki atau yang perempuan itu tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan, untuk merusak pernikahan anaknya gitu. Ya, mertua atau orang tua sendiri tidak bisa membatalkan pernikahan kita gitu. Nikah itu sebetulnya tidak hanya menyatukan dua hati saja, tapi juga menggabungkan dua keluarga besar yang mungkin di sana ada ketidakcocokan. Tapi ketidakcocokan itu tidak bisa menjadi sebuah alasan berakhirnya sebuah pernikahan. Paham ya? Dalam sebuah pernikahan pasti menggabungkan dua keluarga besar yang ada kemungkinan ada yang memiliki tidak kecocokan. Ya wes gitu. Dan ketidakcocokan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk berpisah gitu. Tidak bisa menjadi sebuah alasan pernikahan itu menjadi batal gitu. Paham ya? Gitu. Wa ba'dulan ing dalam sakwise fatwa biasanya di dalam kitab-kitab wa ba'du ini biasanya diterjemahkan wa ba'du lan ing dalam sakwise hamdalah basmalah walhamdalah washolawat. Tapi kalau ini wa ba'du iku samarine min fatawel ulama'i gitu. Wa ba'du lan ing dalem sakwise min fatawel ulama'i fahadihi mongko utawi ikilah iku kisosun kisah wa hikayatun lan cerita-cerita. Pada akhirnya kitab ini akan memuat beberapa kisah-kisah dan juga cerita-cerita. Fiha iku tetep ing dalem kisosun wa hikayatun ibrun utawi pelajaran wa ayatun lan tanda-tanda an ambiyain saking pira-pira nabi wa ulamain lan pira-pira ulama wa rijalin lan pira-pira tokoh sholihin kang padha saleh kabeh wa falasifatahu kamain lan pira-pira ahli filsafate pira-pira ahli hukum kang ahli hikmah ubetulu kang den dicoba sapa al anbiya ulama wa rijal bi azwajin kelawan pira-pira bojo gairi muwafaqatin kang ora nyocoki syariatil istislami kang cepet menyerahkan diri lidail godobi maring perkara kang ngajak geger yuksirna kang akeh sapa mar'ah sapa wong wedok minal syatami saking meso wasababilan mencela walau milan ngecek wal itabilan ngecek fil khalwati ing dalem dewean wa amamil ashabi lan ing dalem ngarepe pira-pira kanca.
Jadi kitab ini akan menjelaskan beberapa kisah-kisah yang di dalamnya itu ada kisah nabi, kisah ulama, kisah tokoh-tokoh dan juga para filsafat terkenal yang mana mereka semua itu pada akhirnya dicoba ya, dicoba oleh istrinya gitu. Dicoba oleh istrinya dan istrinya bukan istri yang biasa gitu. Istrinya itu istri yang luar biasa gitu. Biasanya seneng ngelokne bojone, seneng apa jenenge, seneng mencaci maki suaminya, baik itu ketika berdua dengan suaminya atau ada di hadapan teman-temannya gitu. Jadi pas waktu ada di hadapan teman-temannya, suami berada bersama teman-temannya, itu kadang juga dicaci oleh perempuan gitu. Wahum lan utawi mereka, tapi mereka gitu maksudnya. Wahum lan utawi al anbiya wa ulama iwarijal ma'adalika ing dalam semertani permasalahan yang mengkuno kang kesebut mau bihina kelawan wong wedok iku mutamasikuna podo berpegang teguh. Jadi meskipun mereka itu punya istri yang luar biasa ngelamae misalnya mesoi dirinya sendiri pas waktu berduaan, bukannya romantisan malah dicela gitu ya, atau ketika bertemu teman bukannya harmonis tapi malah dicela gitu misalnya. Tapi mereka bukan karakter laki-laki yang mudah ngajak pisah gitu, tapi mereka orang laki-laki atau seorang suami yang selalu berpegang teguh pada pendirian mereka. Lam yalja'u kang ora jaluk pitulung sopo al anbiya wa ulama iwarijal litolaki maring tolak. Jadi mereka selama hidup bersama istrinya, sekalipun istrinya itu adalah orang yang suka misoi, suka mencela dan juga ngejek mereka di hadapan teman-temannya, mereka tidak pernah berpikir untuk tolak. Auli isa ati muamalatihinna, atau maring ngiloi perilakune mar'ah kama kaya barang yaf'alu kang nglakoni sapa man wong bidoatihi kelawan barang dagangane man iku ahlaki elek ahlaki itu. Mereka juga tidak pernah ngiloi istrinya di hadapan teman-temannya. Mereka tidak membalas hinaan istrinya di depan teman-temannya. Tapi bal balik tahallau bil hilmi, tapi mereka menghiasi diri mereka bil hilmi dengan kelembutan. Wadharulan memperlihatkan sopo al anbiya wa ulama irujal samrotal ilmi ing wae ilmu wa ra'aulan melihat sopo al anbiya wa ulama irrijal annal maula ing sak temene Gusti Allah jalla wa ala ningali mau ziyadatan ing tambahan alama ing atase barang yaktubu kang nulis sinten Gusti Allah lahum kadue anbiya wa ulama irrijal minas sawabi saking pira-pira ganjaran wal ajri lan tegese ganjaran yukafiru kang ngapus sinten Gusti Allah anhum saking al anbiya wa ulama irrijal bihilmihim sebab kelembutannya mereka daka ing mengkuno permasalahan wa bisabrihim lan kelawan sabare mereka ala nisaihim ing atase wong wedoke anbiya wa ulama irrijal. Jadi mereka tidak ngeloi bojone sekalipun bojone iku wong sing ngelamak DE gitu. Tapi mereka tetap memberikan kelembutan, tetap memberikan kasih sayang kepada istrinya, tetap memberikan perhatian yang lembut kepada istrinya, serta memberikan menampakkan diri mereka bahwasanya mereka itu adalah orang yang punya ilmu yang luas. Artinya orang yang sabar kepada istri itu adalah orang yang punya ilmu luas.
sehingga beranggapan bahwasanya cerai itu adalah pilihan yang salah. Gitu. Jadi seperti itu. Dan juga mereka meyakini bahwasanya Allah juga melipat gandakan pahala-pahala mereka serta menghapus segala dosa-dosa mereka diakibatkan apa? Diakibatkan karena kelembutan yang mereka berikan kepada istri dan juga kesabaran mereka ketika menghadapi istri. Mau yukafiru apa mau diartikan menghapus ya, menghapus sapa sinten Gusti Allah ad-dunuba ing pira-pira dosa wal khotoya lan kesalahan wa yadfa'ulan menjauhkan sinten Gusti Allah anhum saking anbiya wa ulama irwa rijal anwa'an ing pira-pira macam minal mihani saking cobaan wal balayalan apa tegese cobaan bal bala innahum sak temene ulama al anbiya ulama wa rijal iku addu ngitung-ngitung sapa ulama wal anbiya wa rijal al ibtilaa ing cobaan mau bimisliman kelawan sepatani barang karena kang nutur sapa kita minal azwaji saking pira-pira bojo min alamatil wilayati saking pira-pira tondo kewalian gitu wa isyaratin lan dadi isyarah ala wujudil inayati saking ing atase onoe pertolongan. Jadi orang-orang ini ya al-anbiya wa ulama wa rijal itu beranggapan bahwasannya kalau misalnya istrinya itu ngelama kepada mereka, kalau istrinya itu suka mencela mereka, jangan-jangan mereka adalah bagian dari wali Allah gitu. Artinya bagaimana? Banyak wali Allah itu dicoba oleh istri. Banyak waliullah itu dicoba oleh istri. Jadi mereka beranggapan bahwa lek bojoku koyo ngene ya, bojoku iki ngelama dek aku, bojoku iki sering membohongi aku misalnya, membohongi saya misalnya, atau istri saya itu sering ngelokne aku lah dek buri misalnya. Jangan-jangan saya itu mau diangkat menjadi wali gitu. Nah, karena ada anggapan semacam ini, mereka tidak punya pikiran untuk bercerai dari istrinya gitu. Memang benar gitu, memang benar banyak ulama, banyak para wali yang jadi wali disebabkan karena istrinya gitu. Disebabkan karena mau bersabar ketika menghadapi istrinya. Contohnya seperti Abdurrahman Bajal Habban gitu. Abdurrahman Bajal Habban. Nanti sampean bisa cari biografinya atau sejarahnya beliau gitu. Wa isyaratin ala wujudil inayati dan juga menjadi isyarah bahwasanya akan datang sebuah pertolongan. Qala wis ngendika sapa Hujjatul Islam, hujjah Islam rupane Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, as-sabru makulu qaulin as-sabru utawi sabar ala lisanin nisa'i ing atase lisane wong wedok iku mimma sangi barang yumtahinu ya. Oh yumtahanu dan coba ya yumtahanu dan coba bihi kelawan ma sapa al auliyau pira-pira wali. Sabar ngadepi lisane wong wedok ya, sabar ngadepi lisane wong wedok itu menunjukkan bahwasannya adalah seorang wali. Sabar menghadapi lisannya perempuan hanyalah seorang wali. Yang bisa sabar menghadapi lisannya perempuan hanyalah seorang wali gitu. Wah, keren berarti ya. Jadi kalau sampean itu punya istri sing ceremeh misalnya, punya istri yang tingkah lakunya sama seperti anak kecil gitu misalnya, sabar tapi sampean sabar melakukan itu, sabar menghadapi istri yang semacam itu dan tetap memberikan perhatian, tetap memberikan kelembutan. Jangan-jangan ada indikasi bahwa sampean itu adalah seorang wali gitu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara istrinya itu bertingkah laku seperti anak kecil ya, bertingkah laku seperti anak kecil atau pernah gagari sampean atau pernah ya misoi sampean gitu. Kemudian sampean berpikir, wah iki kok ngene wis padahal biyen pas waktu PDKT
cek ketok cek ayu, cek apa ketok cek ayune gitu ya. Padahal biyen pas waktu PDKT ketok sopan dek wong tuaku. Kok malah saiki ketika sudah menikah 10 dapat 10 tahun kok malah berubah gitu. Nah, sebetulnya itu memang wis karakternya perempuan ya koyo ngono pancen ya. Karakternya perempuan memang seperti itu. Buktinya kitab ini dibuat ya. Kitab ini dibuat sampai apa namanya Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali membahas mengenai sabar kepada apa atas lisannya perempuan itu bagian dari wali sampai ngomong kayak ngono itu menandakan bahwasanya memang dari dulu memang seperti itu perempuan gitu ya memang perempuan dari dulu memang seperti itu jadi tidak usah kaget saja nih jadi jangan sampai kita itu pengen perempuan yang apa namanya terlihat cantik ketika PDKT terlihat apa omongannya manis ketika PDKT dan sampai tua nanti juga seperti itu. Tidak bisa ya, susah kayak gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya seperti yang saya katakan tadi gitu. Yang kayak saya katakan kemarin bahwa perempuan itu tetaplah seorang perempuan. Bagaimanapun dia, ya sesoleh apapun dia, secerdas apapun dia, sedewasa apapun dia, kalau misalnya moodnya berubah, kalau misalnya apa namanya moodnya berubah atau misalnya emosinya berubah, maka yang awalnya terlihat seperti orang cerdas, ketok kayak gak cerdas ngono Mas. Yo. Maka yang awalnya terlihat seperti orang dewasa, kayak arek-arek Mas gitu. Paham ya? Uniknya perempuan ya seperti itu gitu. Allah menciptakan apa? Menciptakan perempuan lengkap dengan keunikannya gitu. Terus waqala wis ngendika sapa al Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahmatullahi alaihi. Sami tu krungu sapa ingsun Sayyidi Aliyan Al-Khawasi. Tuan kita Ali Al-Khawas rahimahullahu rahimamuki maring rahmat takdim hu ing Ali Al-Khawas sinten Allahu Gusti Allah kasih sayang ya rahimamuki maring kasih sayang hu ing Ali Al-Khawas sinten Allahu Gusti Allah yaqulu hale ngucap sapa Ali Al-Khawas qalla siti sapa ahadun wong suwiji minal auliyai saking pira-pira wali illa wa huwa kejaba hale utawi ahad iku tahta hukmi imraatihi ing dalem ngisore bayang-bayang hukume wong wedoke ahad tudi kang larani sapa imraahi ing ahad bilisaniha kelawan lisane ahad bilisaniha kelawan lisane imraah wa bi af'aliha lan kelawan perbuatane imro'ah. Artinya sedikit sekali orang yang jadi wali disebabkan apa ya? Sedikit orang yang menjadi wali kecuali pernah dilukai oleh istrinya dengan lisan dan perbuatan istrinya. Artinya kebanyakan orang jadi wali itu disebabkan karena lisan istrinya dan juga tingkah laku istrinya. Jadi sampean sing saiki wis nikah misalnya atau sekarang masih punya pasangan ya, belum nikah tapi punya pasangan yang belum nikah atau sudah punya pasangan. Tapi kalau misalnya pasangannya itu ini ketika masih bujang lah ya sebelum nikah omongannya ya tentang cinta kamu tok gitu tapi ketika sudah menikah disuruh ngepel omah gak gelem gitu atau malah mesoi sampean atau malah gak gelem bangun dari tempat tidur pengennya turut tok misalnya ya bisa jadi ya kalau kalian bersabar dengan itu semua bisa jadi sampean itu bagian dari seorang wali karena sedikit sekali para aulia sedikit sekali orang jadi wali tanpa dilukai oleh istrinya gitu paham ya jadi seperti itu
Wahiyalan utawi kalimah. Oh ya Allah, iki. Oh mari deng. Wahiyalan utawi ikilah kalimah. Iku kalimatun kalimah tadulu kang nuduhake apa kalimah. Ala niyatin ing ngatasé niat thayyibatin kang bagus. Wa maqasidalan pira-pira tujuan hasanatin kang bagus. Tufadu kang reksa apa maqasid lil baitil muslimi maring rumah tanggane wong muslim ngreksane mau al istiqrara ing kelanggengan. Wa tadammana lan mengku apa kalimah lil alaqati maring ikatan baina zaujaini ing dalam antarane bojo loro adawama ing kelanggengan wal istimrara lan tegese keharmonisan atau kelanggengan gitu. Jadi kalimat-kalimat yang dijelaskan ulama yang sudah saya jelaskan barusan itu bertujuan untuk mengikat keharmonisan sebuah rumah tangga dan juga memberikan pelajaran kepada para suami untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dan tidak memilih jalan perceraian. Jadi seperti itu. Rojauna ngarepake sapa kita min jami'i hadhil qisasi ing dalam saking sekabehane ikilah rupane al qisasi pira-pira kisah wal hikayati lan pira-pira cerita. Tasliyatul mubtalina iku tasliyatul mubtalina menyelamatkan perkara kang den coba menyelamatkan orang-orang kang den coba wa tambihil ghafilina lan dadi peringatane pira-pira wong kang lali wa ifadati talibina lan dadi wa ifadatu talibina lan dadi faedah lan aweh faedah kangge wong kang golek solusi wa goidi syaitonir rajim lan aweh faedah untuk menghilangkan kemurkaan setan ar-rajimi yang dilaknat yang terkutuk alladzi kang yas'a kang berusaha sapa alladzi juhda bangeti juhdahu bangeti hu ing alladzi litafriki sapa setan hu ing ngono ae wis juhdahu bangetine alladzi litafriki baina kulli mutahabbina kaduwe misai antarane saben-saben wong kang berpasangan cinta saling cinta gitu. Jadi kitab ini diharapkan untuk kitab ini yang berisi kisah-kisah dan juga cerita-cerita diharapkan bisa menyelamatkan para keluarga para orang-orang yang saat ini sedang lupa dan juga menjadi solusi bagi orang-orang yang saat ini gundah gitu. Serta bisa menyelamatkan dari gangguan-gangguan godaan setan untuk bisa bercerai gitu. Artinya kitab ini berusaha untuk menghilangkan pikiran kita untuk bercerai. Tapi kitab ini juga berusaha memberikan pemahaman kepada para suami dan juga para istri gak cuma suami toh, tapi juga para istri bahwa pernikahan yang namanya pernikahan jangan sampai ada perceraian gitu. Karena perceraian barusan itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa fi sahihi lan ing dalam kitab sahih al-Imamil Muslim, ing dalam kitab sahih Muslim an Jabir radhiyallahu an saking Jabir radhiyallahu an qala dawu sapa Jabir qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqulu qaulin sanging qala inna iblisa satamne iblis iku yadau
yadi'u nyelehake sapa iblis arsyahu ing singgasanane iblis alal ma'i ngatasi banyu. Sumayab asunu ngutus sapa iblis sarayahu ing tentara-tentarane iblis faatna mongko utawi paling andep-andepe Fatnahum paling mongko utawi paling andep-andepe sarayahum minhu sangking iblis iku manzilatan apane tingkatane iku a'domuhum paling agung-agungne sarayahum apane fitnahe. Yaji'u hale teka sapa ahaduhum salah suwijine sarayahu fayaqulu nuli ngucap sapa ahad fa'altu wis nglakoni sapa ingsun kada ing ikilah perkara wa kada lan ikilah perkara. Fayaqulu moko jawab sapa iblis ma sonata ora agawe apa-apa sapa sira sayan ing suwi-wiji. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwasannya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis itu mengutus tentaranya untuk menggoda manusia-manusia yang ada di dunia. Dan tingkatan iblis yang paling rendah adalah iblis yang suka fitnah, yang suka menggoda manusia, baik itu digoda untuk berzina, digoda untuk menjadi pencuri gitu misalnya, digoda untuk jadi begal misalnya. Itu adalah tingkatan iblis yang paling rendah. Kemudian yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Kemudian datang seorang iblis. Iblis lah kan, ya. Maka kemudian datang tentaranya iblis satu ekor. Kemudian dia berkata, aku sudah melakukan ini. Baik itu berupa misalnya gawe wong zina misalnya, gawe wong nyolong misalnya. Fayaqulu, maka kemudian iblis menjawab, masona tasyai'an, sampean niku gak nganu apa-apa sakjane. Meskipun sampean niku melakukan apa-apa, tapi sejatinya sampean seperti tidak melakukan apa-apa. Jadi seperti itu kata iblis. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumayaji'u nuli teka meneh sapa ahaduhum salah suwijine sarayahu fayaqulu nuli ngucap sapa ahad mataraktu ora ninggal sapa ingsun hu ing menungso hatta faraqtu sehingga misahi sapa ingsun bainahu ing dalam antarane menungso lanang wa baina imraatihi lan ing dalam antarane wong wedok. Ngono ya. Qala dawu sinten Rasulullah fayutni nuli mendekati sapa iblis hi ing ahad minhu saking sarayahum fayaqulu moko ngucap sapa iblis nikma utawi bagus sira iku maujud anta ya sira. Jadi bagian iblis yang menggoda manusia untuk menjadi pezina misalnya, iblis yang menggoda manusia untuk membegal gitu misalnya, itu masih tingkatan yang paling rendah. Kemudian datang iblis lain gitu yang bilang kepada tentara iblis yang bilang kepada iblis bahwasanya dia tidak meninggalkan satu rumah kecuali sudah berhasil memisahkan suami dan istri. Nah, dengan laporan yang semacam itu, kemudian iblis mendekat kepada tentaranya, terus bilang, nikma anta, sampean iku tentaraku yang paling bagus, sampean iku tentaraku yang paling saya banggakan. Nah, jadi seperti itu. Artinya, tapi muncul sebuah pertanyaan ya, gitu. Padahal zina itu adalah perbuatan yang punya potensi dosa besar. Jadi begal ya punya potensi dosa besar. Jadi seperti itu. Tapi kenapa kok cerai yang sebenarnya itu diperbolehkan malah disukai oleh iblis gitu. Nah, sebetulnya cerai itu punya
punya indikasi kalau misalnya ada orang gitu ya, ada orang itu bercerai dari istrinya, itu ada indikasi dia akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya biasanya biasanya bersama istrinya itu ya apa namanya, romantis lah gitu ya, romantis gitu. Tapi ketika sudah bercerai, untuk mendapatkan keromantisan itu udah ada, akhirnya dia memilih jalur perzinahan gitu misalnya. Atau dengan adanya istrinya misalnya dulu ketika masih menikah, dengan adanya istrinya lancar gitu, apa namanya, rezekinya lancar gitu. Tapi ketika sudah bercerai, justru rezekinya malah jadi apa, sempit gitu, hingga pada akhirnya dia memilih untuk menjadi begal gitu. Artinya kenapa kok iblis lebih suka dengan orang-orang yang bercerai, karena orang yang bercerai itu punya indikasi lebih banyak, memiliki kemungkinan melakukan apa namanya, keburukan lebih banyak dibandingkan orang yang sudah melakukan keburukan gitu. Paham ya maksudnya? Fa'in sahamat mukolamun berpartisipasi opo hadihi ikilah rupane arisalatu risalah fitasihin niati ing dalem beneri fitasihin niatil ba'di ing dalem beneri niate piro-piro sebagiane piro-piro wong suci wakat mi giyadi akharin lan meredam kemarahane piro-piro wong liya wajab barolan menembel wajab bari sodri buyutin lan nembel retake rumah tangga kanat kang ono apa ma iku ala wasyakil ingkisami ing atase hampir ambruk wa tasyattuti lan hampir rubuh. Fakot hasolna mongko temen-temen ngasilno sapa kita al maksuda ing pira-pira tujuan wanilna lan merkoleh sapa kita al matluba ing pira-pira perkara kang den suprih al marguba al matluba ya mau al matluba berarti al marguba kang den demeni. Wa minallahi lan saking Gusti Allah nastamiddu nyuwun sapa kita atau fika ing taufik nastamid dunyuwun sapa kita hu ing Gusti Allah atau fika ing taufik wa nas'alulan nyuwun sapa kita hu ing Gusti Allah subhanahu halih suwijine Gusti Allah asidada ing kebenaran. Jadi kitab ini punya tujuan untuk merekatkan kembali rumah tangga yang hampir roboh. Punya tujuan apa namanya, untuk mendirikan kembali ya, mengokohkan kembali rumah tangga yang hampir ambruk gitu. Jadi semoga dengan adanya kitab ini rumah tangga yang awalnya retak bisa kembali bisa kembali terlihat sempurna lagi. Rumah tangga ya, bukan rumah tangga yang awalnya terlihat tidak harmonis, dengan membaca kitab ini, dengan mendengarkan ngaji kitab ini bisa menjadi lebih harmonis lagi begitu. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan ini masih muqaddimah dari awal itu. Muqaddimah. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas Mahasinul Hilmi ala Zaujah yang isinya tentang cerita-cerita, baik itu berupa cerita dari Nabi, baik itu cerita dari ulama dan juga tokoh-tokoh terkenal begitu ya, yang pastinya akan membahas mengenai seorang wanita dan bagaimana laki-laki bisa bersabar untuk itu. Paham ya? Laki-laki itu kudu sabar ngadepi wong wedok, kudu sabar ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.